Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa bapak saudara-saudara ibu sekalian jamaah Masjid Jami An-Nur yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini di waktu subuh masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan semangat ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini baik yang sunnah maupun yang wajib semuanya dijabah dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara ibu yang kami muliakan, kita teruskan dan kebetulan waktu kajian pertama kita bahas tentang surat Al-Asr, yang intinya di dalam surat Al-Asr itu ada 4 keuntungan, ya. La fi khusrin itu rugi, ya. Tapi illa istisnaiyatnya, kalau orang Jawa nyebutnya di anjaba akhirnya, di pengecualiannya, berarti rugi itu kebalikannya untung. Itu kan udah jelas, rugi itu kebalikannya untung. Nah makanya di dalam surat Al-Asr ini ada 4 model manusia yang beruntung. Yang 2 sudah kita dan yang sempat kita bahas kemarin. Yang pertama adalah orang beriman, itu ciri orang yang beruntung. Yang kedua wa'amilu sholihati, dan yang beramal soleh, berbuat baik. Baik, yang kedua selanjutnya kata Allah, orang yang beruntung adalah watawasau bil haqqi, orang yang bisa, nyebutnya bisa, orang yang bisa dan mampu berwasiat tentang kebenaran. Hak itu kebenaran. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian begini memahami ayat watawasau bil haqqi. Tawasau itu cara ngaji ilmu sorof itu wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, di mana al-ishtirakiyah artinya ada keterkaitan, kebersamaan. Maka dimaksud watawasau bil haqqi diartikan saling berwasiat tentang kebenaran. Artinya bisa jadi menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah. Menurut orang lain benar, tapi menurut kita salah. Itu hukum alam, ya. Sekali lagi hukum alam, kausalitas, ya. Sunatullah. Manusia enggak ada yang sempurna, manusia enggak ada yang suci, manusia enggak ada yang bersih. Termasuk pemikiran, akal kita itu ada suatu saat benar, dalam waktu bersamaan bisa salah. Orang bisa benar, dibalik kita pun bisa salah. Makanya dimaksud di sini watawasau, saling berwasiat tentang kebenaran. Kenapa? Sebab selama-lamanya kita belum tentu benar, dan orang lain pun belum tentu salah. Nah, ini hebatnya begitu, ya. Ayat itu watawasau bil haqqi, saling berwasiat tentang kebenaran. Dalam ayat ini nih, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, lebih banyak bicara masalah beda pendapat. Karena udah sunatullah tuh, kita beda pendapat udah biasa. Nah sekarang korelasinya bagaimana nyambungnya dengan ayat ini, itu yang lebih banyak tentang ibadah. Sekali lagi, ayat ini berkaitan tentang ibadah. Apa ibadah? Contoh yang aktual aja nih, yang paling banyak, yang paling baru, ya, sholat subuh. Sholat subuh itu prakteknya paling membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu hampir mirip, cuma kita nggak bilang sama, hampir mirip. Tapi di sholat subuh itu ciri khasnya ada kunut. Kalau sholat-sholat yang lain kan nggak ada. Tadi saya bilang cuma nggak bilang sama aja kan, mirip banget. Cuma beda rakaat aja kan, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3. Iya sih, subuh 2 rakaat, tapi ada ciri khas yang membedakan, yaitu kunut. Nah, masuk ke sini nih. Jadi di dalam ketika kita beribadah sholat, terutama sholat subuh, itu jangan dikata kita yang paling benar pakai kunut. Terus kalau ada saudara kita yang sholat subuh nggak pakai kunut, kita kata nggak benar. Praktek sholat semua yang kita lakukan itu semua bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh kita sholat subuh yang pakai kunut tadi ini menganggap kita yang paling benar. Orang yang sholat subuh nggak pakai kunut dikata nggak benar, enggak. Dan mereka pun, saya bilang mereka karena kita kan di Masjid An-Nur pakai sholat subuh kan pakai kunut. Dan mereka pun yang sholat subuh enggak pakai kunut, yang menganggap paling benar.
Kita yang katanya sholat subuh pakai kunut dikatakan benar nggak boleh. Ya. Sebab sumbernya tadi satu, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah yang menarik Bapak saudara-saudara, oke kita kembali kepada ketawaduan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang menghukumi sunnah kunut di sholat subuh. Sekali lagi Imam Syafi'i itu yang mensunnahkan kunut di sholat subuh. Tapi kebalikan Imam Abu Hanifah, kalau saya boleh nyebut Imam Abu Hanifah boleh ya, nyebut Imam Hanafi juga boleh. Itu tidak mensunahkan kunut di dalam sholat subuh. Padahal imam mazhab fikih itu kan ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ciri ahlu sunnah wal jamaah, ini, saya beberapa waktu lalu ceramah di depan kawan-kawan dari Muhammadiyah. Saya bilang begini, kalau umat Islam berpikir berpatokan pada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berarti ahlu sunnah wal jamaah. Sampai di situ. Sopone wong dari muncul. Siapa aja orang Islam kalau berpikir 4 mazhab ini berarti ahlu sunnah wal jamaah. Berarti tadi kalau yang sholat subuhnya pakai kunut kayak kita ini, kita berpatokan pada mazhab Syafi'i, bukan karena NU-nya, gitu. Cuman kan di Indonesia kadang-kadang udah memitoskan aja kalau subuh pakai kunut berarti NU. Lah kalau kagak ada NU kacau kan? Jadi sebetulnya yang berpikir mazhab Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut, gitu. Tapi kalau yang berpatokan pada Imam Hanafi sholat subuhnya nggak pakai kunut. Lagi-lagi saya bilang tadi dimitoskan di Indonesia kalau sholat subuh nggak pakai kunut katanya Muhammadiyah. Ini kan yang jadi kebablasan, gitu ya. Makanya sebetulnya kalau yang berpatokan pada mazhab Hanafi itu sholat subuhnya nggak pakai kunut. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi bilang, Imam Hanafi, bahwa kunut itu udah nggak sunnah lagi, gitu. Berarti benar sholat subuhnya. Yang mazhab Syafi'i pakai kunut karena berpatokan pada mazhab Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama bermazhab Syafi'i, sunnah itu di antara sholat subuh adalah kunut. Jadi kan hukumnya sunnah atau nggak sunnah doang. Berarti intinya kalau watawassaw bil haqqi, di situ tadi kita siap beda pendapat, gitu. Berarti yang sholat subuh pakai kunut kayak kita bermazhab Syafi'i itu yang sah dan benar. Sekali lagi, sholat subuh pakai kunut itulah yang sah dan benar, karena menganggap kunut itu sunnah. Tapi kalau kita atau suatu saat kita sholat subuh enggak pakai kunut, itu pun yang sah dan benar, karena berpatokan pada mazhab Hanafi yang tidak mensunnahkan kunut di dalam sholat subuh. Berarti benar dua-duanya, sama-sama sahnya, insya Allah sama-sama dapat pahalanya. Yang kagak benar, yang kagak sah apa? Yang kagak sholat, sepakat jemaah. Jangan mesti kagak. Ya kan gitu pemahamannya. Nah ini bahasa saya ini menyesuaikan kata-kata watawassaw itu begitu. Saling berwasiat tentang kebenaran, berarti jangan nganggap kita yang paling benar, orang salah, gitu. Suatu saat ya manusia kan kita pun bisa berbuat salah. Lagi bapak saudara-saudara, itu contoh masalah sholat subuh, karena kita sholat subuh nih, bisain, sepakat nih kita. Jadi sholat subuh yang pakai kunut, namanya kunut. Semalam kita sholat tarawih, bapak saudara asingnya nih, asingnya. Lagi-lagi nih, kita sholat dan bapak asing, Muhammadiyah dan NU, jadi kalau yang sholat sunnah tarawih itu nggak ada batasannya. Sholat sunnah tarawih itu nggak ada batasannya. Dia mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, mau 8 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh, mau 36 rakaat boleh, sampai gocap rakaat boleh. Lo bolong-bolong gocap rakaat 50, yang 28 aja untung-untungan udah. Cukup. Aku sering ikut. Sampai ke rakaat. Ada kurang di masjid, di rumah dia sholat lagi. Tambahin. Tidak ada tempat, tidak ada batasannya. Man qoma Ramadan, kata Nabi. Qoma itu jadikan sholat sunat malam. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau wawasan kita, gini, ada ungkapan dari Gus Dur, ya. Salah satu ungkapan beliau begini, orang semakin cerdas, orang semakin pintar, itu semakin terbuka untuk beda pendapat. Orang pintar itu dia bukan karena wawasan tentang bicara masalah hukum,
akan tapi bagaimana dia bersifat dan bersikap menghadapi beda pendapat. Jadi nggak saklek, nggak kaku, nggak ta'assub, nggak fanatik. Itu orang cerdas, itu orang pintar beneran, siap beda pendapat. Makanya sholat tarawih itu mau dilakukan 4 rakaat aja boleh, 8 rakaat aja boleh. Kita ini bisa anu 20 rakaat boleh. Makanya kadang-kadang di masjid-masjid kalau habis sholat tarawih yang pas 8 rakaat habis itu pada bubar, pada pulang. Asal jangan semuanya aja pulang, tinggal imam sendirian. Makanya ditemenin juga gitu ya. Nih gini, sholat tarawih lagi-lagi nih kadang-kadang disangkut pautkan dengan ormas. Ini biar tamat dari ujung biar malam. Sholat yang tarawih 88 rakaat itu sebetulnya gini. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau bulan Ramadan malam itu sholat sunat 8 rakaat mau di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi Nabi itu biasa 8 rakaat plus witir 3, berarti kan 11. Jadi di Ramadan dan di luar Ramadan Nabi sholat sunat 8 rakaat plus witir 3. Berarti orang yang lihat di lepangan Ramadan Nabi sholat 8 rakaat. Ditosin aja, oh berarti Nabi sholat tarawih 8 rakaat. Baca hadisnya separuh-separuh. Padahal aslinya Nabi itu sholat sunat 8 rakaat plus witir 3 itu di luar Ramadan juga bisa dan biasa gitu. Bukan berarti kalau sholat tarawih itu Nabi 11 rakaat, bukan. Akan tapi di luar Ramadan begitu. Nah, yang lebih aman, bahasa saya lebih aman ya, ini cara ngaji usul fikih ya. Aslam yang lebih aman itu yang berpatokan sholat tarawih 20 rakaat yang lebih aman. Kenapa? Nabi melakukan sholat sunat 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tapi sahabat-sahabat melakukan sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Ini khusus di bulan Ramadan aja, gitu. Jadi di luar Ramadan nggak ada yang sholat 23 rakaat. Ini kita aja lagi bulan Ramadan ya, sholat tarawih 8 sampai 20 di luar Ramadan. Baru-baru sampai 20-an. Itu untuk mensiarkan aja gitu, karena itu dilakukan oleh para sahabat, namanya kalau cara ngaji ilmu usul fikih ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Jadi sholat sunat di bulan Ramadan pada malam hari dilakukan 23 rakaat, satu pun kalau pakai orang cepetnya ngomongin ini, atu pun sahabat nggak ada yang membantah. Karena atu pun sahabat nggak ada yang membantah itu disebut namanya ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Kalau di populerkan bahasanya konsensusnya para sahabat. Nah berarti yang sholat sunat tarawih 23 rakaat itu karena ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Lagi-lagi bukan patokan para ormas. Kalau Muhammadiyah sholat tarawihnya 8, kalau NU sholat tarawihnya 23, bukan itu. Gitu. Cuma diumumin aja secara umum, yang sholat tarawih 8 Muhammadiyah, yang sholat tarawih 20 NU. Padahal sih bukan itu, gitu ya. Itu disebut namanya, kembali lagi banyak banget kalau kita membahas masalah beda pendapat yang disebut namanya watawasau bil haqqi, berwasa tentang kebenaran. Udah itu aja kalau bahasa saudara-saudara bicara masalah saling berwasa tentang kebenaran. Yang selanjutnya nih, yang terakhir, yang keempat, karena ada 4 nih keberuntungan ya, bentuk contoh manusia adalah watawasau bisabri. Lagi-lagi watawasau itu diartikan saling berwasiat tentang kesabaran. Kan gini, ada kitab namanya Nazaratu fi Kitabillahi Azza wa Jalla karangan Imam Asy-Syaikh Hisham Al-Qumsi. Di dalam Al-Quran itu apapun yang dibahas pasti ilmiah. Sekali lagi di Al-Quran apapun yang dibahas pasti ilmiah. Bahkan ulama sepakat bahwa Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Di sini salah satu contoh. Kata Allah, wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat tentang kesabaran. Sepintas yang namanya orang sabar lagi kena musibah. Biasanya katanya kalau orang sabar lagi kena musibah. Padahal kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab-kitab yang ya banyak lah beliau menulis kitab itu, di antara Bahjatul Wasail, Al-Madah Susaniyah. Oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, yang namanya sabar itu bukan karena ada musibah doang, gitu. Ini kita nih datang ke masjid, bawa bapak saudara-saudara sekalian, kita datang ke masjid sholat subuh, ini kita punya sifat sabar. Kita puasa siang hari punya sifat sabar.
Jadi yang namanya sabar itu bukan karena musibah doang, gitu. Orang lagi apa contoh ini? Kalau misalnya ngopek, gua apa sih? Orang ngopek nih, beres dibutet, gua apa dulu? Soalnya nih, gua kan boleh. Zaman berdiri yang kira itu, ya zaman ya. Orang ngopek nih, gua kan boleh beres gitu. Itu jangan dikatakan ada sabar, disuruh sabar dulu, gitu. Jadi orang dalam keadaan senang disuruh sabar, orang dalam keadaan musibah juga disuruh sabar. Cuman biasanya kalau sabar disuruh kepada orang yang kena musibah. Coba orang habis ngopek nih beres, kita bilang sabar ya. Kita nasihat nih, orang baru sukses nih. Habis jual rumah contohnya. habis jual rumah, habis jual tanah kita panggil. Kita bilangin sabar ya gitu. Dan disuruh pulang kita. Karena memang aslinya sabar itu sebetulnya orang dalam keadaan senang disuruh sabar, dalam keadaan duka juga disuruh sabar. Cuman ciri khasnya kalau sabar itu orang kena musibah doang, padahal bukan. Gitu. Makanya tadi kita kalau mau punya sifat sabar, kita ogah sholat. Kalau kita nggak punya sifat sabar, kita ogah ibadah. Berarti orang yang ibadah itu kalau punya sifat sabar. Gitu. Apalagi entar nih, ini kan kita baru mulai aja puasanya. Ini kita puasa yang kelima, apa yang keenam nih? Keenam, tapi nggak ada yang ketujuh. Sepakat ya kayaknya kemarin ya, bareng ya. Ini berarti kita mulai puasa yang ke 6 ini. Aduh Krisno, nggak ada yang ketujuh, nggak ada. Ya, semuanya baru yang ke 6 ini. Kita kalau nggak sabar, nggak bakalan kita puasa. Berarti kembali lagi kan? Berarti sabar itu bukan karena orang kena musibah doang. Orang ibadah juga punya sifat sabar. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Nah, maksud tadi, jadi maksud watawasau bis-sabri, saling berwasiat tentang kesabaran. Orang ibadah disuruh sabar, itu kan gitu ya. Sabar itu mengendalikan, dia dipakai buat kebaikan aja. Orang kena musibah, ya disuruh sabar. Nah sekarang bapak-bapak saudara-saudara nyambungnya ke lafaz tawasau lagi nih, al-isytirokiyah. Gini, kalau tadi sabar mengendalikan ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, secara khusus yang umumnya nih orang dalam keadaan duka kan disuruh sabar. Dia nggak putus asa, maksudnya dia tidak putus asa, dia nggak berhenti ibadah. Terus ibadah tujuan apa? Kita ini semua, saya bilang kita semua, termasuk saya, manusia enggak ada yang kena musibah. Semua, dari wujud sekapi, hal menusuk, semua manusia pasti kena musibah, pasti itu berhukum alam. Contoh biar gampang, kita punya sendal baru beli, juga beli baru beli sendal. Kita lagi senang jelas ya di sendal nih, kita lagi sedang apa? Senang-senangnya kita bawa ke masjid. Harus itu ngapa di masjid pakai iklan sendal. Makanya orang pada masjid pada bawa sendal black banget. ada di sebelah apa? Ada di sebelah. Orang ke masjid nih di perangkap pakai sendal cakep, telak. Aku itu ada aja. Masya Allah, bapak saudara. Sebelum kita mati sama malu ya, sendal pakai iklan di masjid. Ya kadang-kadang yang ngambil bisa jadi kita kenal. Bayangkan musik orang lain, orang kagak berani ngambil sendal di masjid, orang nggak berani ngambil sepatu di masjid kecuali emang di masjid. Ada orang lewat nyolong, agak. yang satu kan emang biasa di masjid. Ya nggak tahu itu cara gimana itu. Dah, gini, kita punya barang, kita lagi seneng-senengnya hilang, itu musibah. Kita lagi seneng banget hilang, gitu. Terus, ibu-ibu kali ini, makanya Bang Haji Wahid itu ngumumin jam 4, close 4. Haji saya mau berangkat rumah. Bang Haji Wahid ngumumin. Dipanggil apa? Ibu-ibu jam 4 kurang 4. Bapak nggak dipanggil. Emang apa? Bapak tinggal bergaris doang. Yang nyiapin sahur apa? Ibu-ibu, gitu. Contoh, ibu-ibu nih mau nyiapin sahur, masak nasi. Ditinggal, angus, kan ngenakin hati itu namanya musibah, gitu. Jadi perkara yang enggak ngenakin hati namanya musibah. Berarti tadi hilang, lenyap, musibah. Masak nasi, angus, musibah. Tapi musibah paling berat adalah kematian orang yang kita cintai. Udah itu, penutup. Kematian orang yang kita cintai itu musibah paling berat. Siapapun orang yang kita cintai, orang tua kita kah, saudara kita kah, kerabat kita kah, saudara kita kah, meninggal itu musibah paling berat. Makanya kesimpulannya,
Kalau orang yang paling kita cintai atau orang yang kita cintai meninggal, kita tetap ibadah, berarti kita lulus ujian. Itu pedomannya begitu. Kan hukum alam kan, suatu saat kita ditinggal oleh orang tua kita, suatu saat kita ditinggal oleh saudara kita, suatu saat kita ditinggal oleh guru kita, tapi kita tetap ibadah, berarti kita lulus ujian. Oleh karena itu, watawasau bisabri diartikan saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa? Suatu saat kita kena musibah, orang memberikan rasa sabar pada kita. Kebalikan, suatu saat orang kena musibah, giliran kita memberi rasa sabar kepada mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini 4 nih, 4 ciri orang-orang yang beruntung. Misalnya termasuk kita ini ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di dalam surat Al-Asr ini ada 4. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua gemar beramal soleh, yang ketiga apa? Watawasau bil haqqi, itu mampu dan bisa berwasiat tentang kebenaran, siap beda pendapat. Yang keempat berwasiat tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita bahagia dunia, selamat ya Rabbi, amin ya rabbal alamin. Dikir kami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahhir sahhil 'alaina kulla 'asir bi jahil rasulil nabi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatiha wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.